selalu ingat anaknya semakin dia ngelihat, semakin dia punya keinginan buat pegang, dia punya keinginan buat dia cuciin ke muka, itu adalah cara-caranya mereka buat kayak explore terhadap sesuatu yang ada di depan dia gitu. Jadi pada saat anak kelihatannya ngeberantakin makanannya, itu sebenarnya caranya dia untuk belajar dan caranya dia untuk mengenali hal tersebut. Dr. Miza Afrizal Azwir SPA adalah seorang dokter spesialis anak yang berfokus kepada tumbuh kembang anak, nutrisi, hingga isu-isu kesehatan yang sering membuat orang tua khawatir. Kita bisa lihat biasanya kalau misalnya anak yang tadinya makannya seperti baik-baik saja, lalu dia kelihatan mulai banyak mainin makanannya, entah itu dia sembur, entah itu kalau kayak bayi banget mungkin dimain-mainin dengan lidah atau bla gitu. Kayaknya nih kita coba naikin sedikit deh gitu. Itu kalau menurut penelitiannya, anak itu butuh sekitar 10-15 kali paparan baru sampai akhirnya dia mau menerima sesuatu yang baru. Tapi gimana kalau ceritanya MPASI ini tidak terpenuhi dengan baik? Sebenarnya dampaknya pada anak di jangka panjang tuh seperti apa sih, Dok, dari segi kognitif? Welcome to Boss Mama Podcast, tempat di mana kita berbicara seputar motherhood, self-development, dan career. Tentunya di sini karena kita punya kepercayaan bahwa setiap mama tuh bisa menjadi bos versi mereka sendiri, dan itu tidak terlepas dengan mengedukasi diri seputar parenting dari para expert kan. Nah, kali ini narasumber saya sangat spesial karena ini topik yang menurut saya para new moms, pokoknya mama in general itu pasti sering galaui, yaitu MPASI. Nah, kita sambut dulu ya Dr. Miza Afrizal SPA. Selamat sore, Dokter. Halo, Apa kabar, sore. Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak. Oh, baik juga, Dok. Ini saya udah nggak sabar buat ini akan sedikit curhat juga ya. Saya soal MPASI. Boleh. Karena di sini tuh kita akan berbincang tentang pentingnya eksplorasi makan untuk perkembangan anak ya. Dan itu punya pengaruh besar untuk tumbuh kembang anak. Dan biasanya kan kita melihat proses MPASI itu sebagai sesuatu yang challenging juga ya, karena di saat yang bersamaan anaknya lagi belajar ya, Dok. Betul. Belajar makan. Betul sekali. Itu setahu saya juga sesuatu yang kompleks bagi anak ya. Betul sekali. Tapi di satu sisi kita orang tua pengen banget berat badannya naik, pengen lancar makannya. Jadi pokoknya sama-sama belajar deh gitu. Nah, mengapa itu krusial untuk eksplorasi dan fase tumbuh kembang si kecil ya? Emang apa sih yang berkontribusi kepada area tumbuh kembangnya anak? Kalau yang paling pertama jelas karena tadi nutrisi ya. Tadi pertama saya udah bahas juga kalau misalnya itu proses pemenuhan kalori dan juga nutrisi untuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan bertambahnya volume, ya kan? Bertambah panjangnya tulang, bertambah besarnya otot dan bertambah besarnya volume dari otak. Nah, itu yang disebut sebagai pertumbuhan. Nah, mereka itu kan butuh bensin kan, tanda kutip bensin lah gitu. Nah, salah satu bensin utamanya itu kan sebenarnya adalah nutrisi. Nah, makanya tadi kita udah bahas banget waktu pas pertama bahwa nutrisi ini sebagai alasan utamanya. Nah, yang non nutrisi ya itu karena kita sebenarnya menyiapkan seorang anak agar dia nantinya bisa memenuhi nutrisinya tanpa ASI lagi. Karena sebenarnya fase MPASI terutama mungkin 6-12 bulan itu adalah fase di mana transisi buat kita nganterin anak pelan-pelan kita anterin supaya buat kayak nge-support nutrisinya gitu, dari mulai full ASI lama-lama sedikit berkurang gitu. Nah, sebenarnya dari yang non nutrisinya kita nyiapin itu dengan berbagai macam hal, entahlah kita ngomong dari segi sense atau misalnya sensori, kita ngomongin dari motorik kasar, kita ngomongin dari motorik halus, semuanya tuh bisa terdapat di proses makannya itu. Jadi semua hal baik dari sisi nutrisi ataupun non nutrisi itu bisa terjadi dalam proses MPASI ini. Hingga akhirnya kita harapannya adalah sekitar umur 2 tahunan at least sampai akhirnya kita lepas ASI-nya. Itu yang disebut sebagai menyapi. Definisi dari menyapi sendiri kan sebenarnya adalah menggantikan ASI dengan makanannya pada saat nanti dia dewasa, yaitu adalah makanan padat. Gitu. Jadi prosesnya cukup panjang, jadi cukup
harus bisa dinikmati dengan baik. Walaupun kayaknya kebanyakan nggak terlalu bisa nikmatin karena malah jadi ngomel-ngomel sendiri. Apalagi kalau istilahnya yang terkenal gerakan tutup mulut ya dok, Betul. jadi GTM. Jadi kayaknya kita sudah berusaha sekuat Betul. mungkin, tapi ada misteri-misteri detektif nih. Tapi saya jadi penasaran nih dok, Ya. kan ini penting banget ya MPASI untuk fase eksplorasi si kecil. Ya. Karena kan kalau makan tuh juga berarti eksplor rasa, Betul. tekstur, semua ya Betul. dok. Nah, saya penasaran, kalau misalnya anak itu kurang eksplor saat fase MPASI, apakah itu bisa berkontribusi kepada misalnya ia menjadi seorang picky eater? Jadi gini, anak itu kan dari pas dia mulai makan, dia tuh sangat kayak kertas putih gitu istilahnya, gampangnya gitu ya, kertas putih gitu. Jadi dia tuh beneran nggak tahu apa-apa. Apa yang kita lakuin ke dia, itu buat kayak mungkin sebagian besar dari itu adalah hal-hal baru. Si kertas putih ini ternyata seiring berjalannya usia, ya, itu si kertasnya akan semakin mengecil. Kertasnya. Jadi tadinya kalau misalnya kita ngenalin dia waktu pas dia masih kecil banget, itu kita bisa coret-coret berbagai macam warna di situ. Tapi seiring dia berjalan usia, si kertas putih itu semakin kecil, sehingga pada beberapa warna tertentu yang mau kita coret-coretin itu bisa jadi terlambat. Akan terjadi penolakan di situ. Nah, makanya eksplorasi dari segi apapun itu sebaiknya harus dimulai early mungkin. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin MPASI dari umur 6 bulan, berarti dari umur 6 bulan segala macam eksplorasi itu harus kita berikan. Baik indera itu kan ada 5 ya, penglihatan, penciuman, rasa, pendengaran, dan juga Sentuhan. Nah, ya betul. Nah, itu semua indera itu harus terstimulasi dan tereksplor. Khusus kita ngomongin makan, karena kalau misalnya kita ngomongin stimulasi kan sebenarnya bukan cuma makan, tapi kan salah satunya adalah makan. Khusus kita ngomongin makan, sebenarnya semakin banyak indera itu terstimulasi dengan satu jenis makanan, itu semakin bagus sebenarnya. Ngerti nggak? Jadi kayak misalnya, oke, kita kasih dia makan dengan tekstur A, dengan warna tertentu, dengan wangi tertentu. Wangi juga. Betul, karena kan ada kayak apa namanya, ada kayak baunya gitu ya, ada kayak aromanya. Itu semua itu udah 4 yang tidak ke ini cuman kayak pendengaran. Itu pun mungkin pada saat dia pegang nanti bunyi krecek-krecek atau itu cek-cek juga bisa terstimulasi. Nah, itu dengan satu kali makan kelima inderanya langsung terstimulasi dengan baik. Nah, yang menjadi kurang bagus apabila terpisah. Misalnya yang kayak sekarang sering terjadi, anaknya diajak makan sambil nonton. Anaknya diajak makan sambil keliling komplek. Diajak makan sambil apa gitu ya. Nah, itu kan stimulasinya menjadinya berbeda. Yang dia lihat adalah layar, yang masuk adalah terus dia kalau misalnya gitu juga boro-boro dia bisa mau kayak mainin makanan kan. Jadi sehingga menjadi terpisah. Ingat tadi kuncinya semakin banyak itu satu hal menstimulasi indranya itu semakin bagus. Jadi kalau misalnya dia makan sambil dia benyek-benyek sambil dia buat cuci muka, dia buat maskeran, itu sebenarnya fungsinya banyak banget buat kayak explore dia, betul. Ingat tadi karena si kertas putihnya masih gede. Jadi masih banyak sekali warna-warna yang bisa kita masukin di situ. Nanti begitu pas udah masuk usia setahun, kertas putihnya makin lama makin kecil, sehingga pada saat kita baru mau ngenalin sesuatu di situ, udah terjadi penolakan di situ. Waduh, saya jadi deg-degan ya. Kan jadi mikir apa ya yang kira-kira takutnya saya kurang introduce ke anak lebih cepat. Jadi boleh nggak di-share tipsnya mungkin ke para parents, apa sih practical tips yang bisa kita lakukan supaya anak tuh bisa eksplorasi selama makan? Apakah kita harus menyediakan makanannya dalam bentuk apa, atau batasan apa yang boleh kita bebaskan ke anak saat lagi makan? Betul, justru sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin eksplorasi tertentu pada saat makan, justru sebenarnya malah batasan itu sebenarnya lebih nggak ada batasannya. Maksudnya arahnya lebih ke arah nggak ada batasannya, karena yang penting tadi konsepnya itu tadi, bahwa satu jenis makanan dia bisa menstimulasi berbagai macam itu. Jadi tuh terserah orang tuanya, kayak mau makan, nyuruh anaknya makan sendiri sambil disuapin, karena kalau di bawah 8 bulan kan kita bilangnya masih modified ya, jadi sambil disuapin, sambil dia benyek-benyek, terus mungkin pada saat dia udah usia 7-8 bulan kita kenalin finger food kan kita bisa kayak dengan warna-warni apapun, dengan bentuk-bentuk tertentu, dengan tekstur-tekstur suka-suka kita, karena kan kalau misalnya finger food kan biasanya snacking kan kita tidak
terikat oleh nutrisi kan. Iya. Karena kalau misalnya kalau kita makan utama kan kita banyak terikat oleh oh katanya kan harus mengandung protein hewani hewaninya mana gitu. Kalau pas snacks kan nggak usah. Iya. Nah, jadi hal kayak gitu bisa kita berikan ke anak. Justru kalau menurut saya malah nggak ada batasannya. Asal tentu saja makanannya adalah makanan yang aman buat anak ya gitu. Jadi selalu ingat anaknya semakin dia ngelihat, semakin dia punya keinginan buat pegang, dia punya keinginan buat dia cuciin ke muka, itu adalah cara-caranya mereka buat kayak explore terhadap sesuatu yang ada di depan dia gitu. Jadi sebenarnya batasannya nggak ada sih. Karena biasanya kan kita malah panik ya, selemutan banget atau Betul. aduh berantakan banget dan Betul. seakan-akan itu hal yang negatif ya, padahal sebenarnya untuk anak itu sendiri malah experience sensori ya. Betul. Ya mungkin pusing Betul. untuk kita yang beres-beres ya setelah itu, tapi justru itu malah bagus dan di encourage ya, Dok. Betul. Jadi pada saat anak kelihatannya ngeberantakin makanannya, itu sebenarnya caranya dia untuk belajar dan caranya dia untuk mengenali hal tersebut. Ya kita perlu ingat bahwa usianya dia baru 6 bulan, otaknya dia volumenya baru kayak segitu, jumlah selnya baru segitu. Jadi caranya dia belajar nggak bisa kita samain sama orang gede gitu. Kalau tadi kita bilang mungkin MPASI dimulainya umur 10 tahun, mungkin kalau misalnya dia kayak gitu kita bisa omelin kan. Iya. Tapi karena dimulainya di usia 6 bulan, jadi sebenarnya itu caranya dia belajar kayak ini apa sih, kan dia nggak bisa nanya. Dia kan nggak bisa, bro ini apa sih bro gitu kan, dia kan nggak bisa kan. Nggak bisa. Nggak bisa, jadi makanya dia harus cari tahu itu semua sendiri gitu. Nah, seiring berjalan MPASI itu kan ada istilah naik tekstur ya, Dok, yang Betul. menurut saya nih suka bingung ya, karena Persis. misalnya kita melihat panduan usia 7 bulan sudah bisa naik seperti ini, tapi kadang dari anaknya tidak mau makan. Betul. Atau diludahi. Nah, apa ya tanda-tanda bahwa seorang anak tuh udah siap untuk naik tekstur, Dok? Oke, jadi sebenarnya aturan pasti itu sebenarnya nggak ada. Bahkan WHO pun juga nggak pernah ngasih aturan pasti. Tapi saya suka bikin cara mudah mungkin. Guideline ya. Guideline yang kayak saya bikin sendiri aja supaya kayak gampang dimengerti. Saya suka selalu bilang sama kayak pasien-pasien saya adalah, Bu, setiap bulan genap itu adalah deadline dia buat naik tekstur. Oh, oke. Jadi 6 bubur halus, 8 bubur kasar, 10 nasi tim, 12 nasi biasa. Itu adalah patokan. Itu adalah patokan. Nah, seperti pada umumnya yang namanya deadline kan adalah batas akhir. Ya karena jadi naik tekstur itu sebenarnya tidak ada yang namanya kecepatan. Adanya terlambat. Gitu. Jadi kayak anak umur 9 bulan makan nasi boleh nggak? Boleh. Tapi anak umur kalau memang 12, mau ya. betul, kalau anak umur 12 bulan makan masih bubur halus boleh nggak? Ya nggak boleh, itu soalnya namanya dia terlambat. Gitu, itu buat kayak guideline-nya. Nah, tapi kalau misalnya dalam kayak daily-nya aja, kita bisa lihat biasanya kalau misalnya anak yang tadinya makannya seperti baik-baik saja, lalu dia kelihatan mulai banyak mainin makanannya, entah itu dia sembur, entah itu kalau kayak bayi banget mungkin karena nyembur buat dia masih agak susah, dimain-mainin dengan lidah atau bla 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 gitu. Nah, itu udah kayaknya nih kita coba naikin sedikit deh gitu. Oh, malah jadi sinyal ya, Dok? Betul. Kalau misalnya kayaknya kemarin dia baik-baik aja, kok hari ini tiba-tiba dia gini. Oke deh, coba deh kita naikin. Karena yang perlu diingat adalah naik tekstur itu nggak ada yang namanya kecepatan soalnya. Ada yang terlambat gitu. Oh, jadi justru ini nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya ya, Dok. Ya. Kalau misalnya anak itu ketika makan suka meludahi, suka menyembur, apakah itu tandanya itu hal yang negatif atau ternyata itu cue untuk kita naik tekstur? Hal yang negatif jelas tidak, tapi itu adalah mencoba berkomunikasi dengan kita. Ada banyak kemungkinan dari cuman sekedar ngelepeh gitu ya bahasanya, kalau misalnya bahasanya orang tua kan ngelepeh ya. Itu tuh banyak sekali sisi positifnya pun banyak. Kenapa? Karena ngelepeh itu sebenarnya adalah bagian dari milestone seorang motor. Ya, jadi pipi dikontraksiin, lidah didorong, itu sebenarnya adalah bagian dari milestone seorang motor. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita ngelihat anak bayi 6 bulan kayaknya nggak ada yang ngelepeh deh. Gitu. Kenapa? Karena oromotornya dia masih belum matang buat ngelakuin itu. Gitu. Paling kalau misalnya bayi dia gitu, atau cuman ditaruh di sini. Nah, jadi itu sisi positif yang satu. Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari perkembangan yang memang kita tungguin sebenarnya. Oh, anaknya udah bisa ngelepeh nih. Gitu. Nah, itu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua bisa jadi karena kayak yang tadi kita bahas, bahwa kayaknya apa jangan-jangan sebelumnya dia nggak pernah ngerasain explore ini. Entah itu dari segi rasa, entah itu dari segi tekstur, entah itu dari segi apapun. Dia tidak kenal itu. Sehingga begitu pas kita kenalin, terus dia
baru masuk terus langsung dia blah gitu. Kaget gitu ya, betul, bisa jadi kaget. dari Karena bayinya, tadi Dok. kayak kita udah bahas si kertas putihnya udah mulai mengecil. Jadi udah mulai ada penolakan. Atau bisa juga yang ketiga adalah keinginan untuk dia udah mulai bosan dengan tekstur yang itu. Kayak kalau dia bisa ngomong kayak, "Mah, udahlah jangan kasih gue ginian lagi lah," gitu. Mungkin kalau dia bisa ngomong mungkin dia bakalan ngomong itu. Nah, atau bisa juga kalau itu dari yang positifnya. Kalau yang dari sisi negatifnya mungkin juga ada gangguan dari segi orang motornya dia. Tapi kalau misalnya gangguan biasanya permasalahannya terjadi di semua jenis makanan. Jadi pada saat, "Dok, anak saya kalau misalnya makan utama suka ngelepeh, tapi kalau dikasih buah enggak deh." Nah, itu kemungkinan besar bukan. Oh, oke. Gitu, karena kan gangguan orang motor kan biasanya terjadinya kan nggak bisa milih ya. Kayak ya gangguan ya semua jenis makanan dia terganggu aja gitu. Berarti kalau misalnya anak meludahi atau melepeh, itu apakah tandanya anaknya tidak suka dengan makanan itu? Atau kapan nih kita perlu curiga bahwa ini tuh ada indikasi untuk diperiksakan ya, Dok? Karena kan memang kita harus membagi antara membiarkan anak eksplorasi dan ya kalau ada apa-apa kita konsultasi kepada ahlinya. Kapan sih kita bisa anggap itu adalah sebuah perkembangan dia yang normal, atau kapan dia harus dibawa ke dokter gitu ya? Yang paling mudah mungkin sebenarnya gini, kalau misalnya anak itu melepeh tadi, kalau ingat tadi yang pertama adalah karena dia tidak kenal dengan si tekstur. Nah, kalau misalnya tekstur ini memang dia dapatkan dan sebelumnya memang dia belum pernah mendapatkannya, itu kalau menurut penelitiannya anak itu butuh sekitar 10-15 kali paparan baru sampai akhirnya dia mau menerima sesuatu yang baru. Justru ternyata malah kita menyerahnya terlalu cepat ya. Betul, mungkin iya, karena dia menurut penelitian 10-15 kali paparan. Jadi kalau misalnya sudah selama itu, maksudnya lebih dari itu, dan yang dikeluarin memang berbagai macam hal, bukan cuman kayak makan nasi doang gitu. Dia nggak mau kalau makan roti, mau kalau misalnya makan kentang goreng, mau kalau misalnya makan itu. Nah, itu kemungkinan masih baik-baik saja, tapi pada saat dia kayak kok semuanya dilepes sih. Terus apalagi kalau misalnya sampai kelihatan anaknya terganggu sekali gitu, kadang-kadang sampai nangis, kadang-kadang sampai itu adalah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, dan kayaknya nggak ada salahnya buat dibawa ke dokter gitu. Karena sama halnya saya pernah juga khawatir nih, Dok, karena kok anak saya ngelepeh nih makanan, tapi memang nggak konsisten di semua makanan sih. Dan saya tanya ke dokter dan sama sih jawabannya kalau itu memang anak lagi eksplorasi selama mungkin jumlah suapannya nggak terlalu sedikit juga ya, Dok. Betul, jadi explore itu maksudnya kita juga yang explore tuh kan sebenarnya bukan cuma anaknya ya. Kita sebagai orang yang nyuapin juga sebenarnya kan ya, explore kan. Jadi yang di explore tuh bukan cuman rasa, tapi juga mungkin bentuk, mungkin juga warna, mungkin juga suhu. Kalau misalnya anaknya kayak beberapa suapan awal dia masih mau, terus kayak setelah 10 menit dia nggak mau, pada beberapa kasus pasien saya ada yang ternyata dia cuman nggak suka sama suhunya makanan yang udah mulai dingin, atau makanan yang starchy, starchy itu apa sih, kayak bubur gitu. Itu kalau misalnya suhunya waktu pas dia temperaturnya masih hangat, lalu udah kayak 10 menit teksturnya dia berubah kan. Nah, itu anak juga jadinya suka nggak mau. Jadi sebenarnya kitanya juga harus kayak nyari-nyari agak-agak semi detektif buat kayaknya tahu ini Iya, bener banget, coba deh detektif, panasin Dok. lagi deh, atau coba deh apa deh gitu. Sampai benar-benar cari tahu apa nih yang benar. Betul. Tapi, Dok, ada kasus di mana kalau naik tekstur tiba-tiba anaknya muntah gitu. Itu apakah tidak siap naik tekstur atau bagaimana, Dok? Muntah as in gagging. Jadi ada dua hal yang ini cukup penting karena ini bersifat emergensi ya. Ada dua hal yang harus kita bedakan setiap kita naikin tekstur atau ngasihin tekstur baru, yaitu gagging dan juga choking. Saya kasih tau bedanya dulu. Gagging itu dia cuman doang, suaranya ada, kadang-kadang pakai batuk, kadang-kadang dia ada yang keluar, ya. Itu sebenarnya adalah hal yang lumrah. Kalau saya suka kayak mengibaratkan bahwa gagging itu ibaratnya kayak kita naik sepeda, belajar naik sepeda, kan pasti ada jatuhnya kan. Nah, gagging itu adalah jatuhnya.
Nah, jadi setelah kita kasih exposure dia beberapa kali, otaknya bakal oke. Kalau gue dapet makanan dengan tekstur kayak gini, gue kayaknya nggak bisa cuman ngunyah 3 kali deh. Karena setiap kali gue ngunyah 3 kali nih, gue selalu nggak enak ke tenggorokan. Akhirnya gue mutain. Nah, setelah beberapa kali paparan, akhirnya otaknya bilang, oke coba deh, mulai besok kita coba kunyahnya 5 kali. Ternyata pas 5 kali ternyata masih belum oke. Otaknya terus mikir lagi, oke coba abis ini kita 10 kali deh. Nah, setelah 10 kali ternyata ketelan. Nah, itu langsung disimpan di memori otak ke dia bahwa pada saat nanti akan dapat makanan dengan tekstur kayak gini, akan aku kunyah selama 10 kali, baru bisa aku telan. Karena kalau aku cuma kunyah dengan 3 kali, aku akan gagging atau akan tersedak itu tadi. Gitu. Jadi jangan panik kalau misalnya anak itu gagging. Kapan panik kalau misalnya anak itu choking. Nah, bagaimana jika seorang anak tuh terlalu terbiasa dengan tekstur yang cair? Apakah itu akan menyebabkan GTM dalam jangka panjang ya, Dok? Betul. Nah, itu adalah salah satu alasan utama kenapa naik tekstur itu nggak boleh terlambat. Jadi, menurut penelitiannya, anak berusia 9 sampai 10 bulan, kalau misalnya makanannya masih bubur halus, ya, itu dia akan mungkin saya pakai kayak bahasa gampang aja ya, nggak usah medis-medis banget. Itu dia masuk ke dalam comfort zone. Jadi dia akan semakin sulit buat naik tekstur. Jadi time frame-nya nih agak pendek. Jadi kalau bisa sebelum 9 tuh dia udah naik ke bubur kasar at least. Walaupun kalau deadline tadi saya kan makanya 8 bulan kan. Karena begitu pas dia udah masuk 9 atau 10 bulan dia masih bubur halus, itu akan susah banget. Karena otaknya akan menolak segala macam tekstur yang baru. Dan seperti yang tadi kayaknya kita udah bahas cukup panjang, bahwa naik tekstur tuh adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi otaknya nggak mau lagi belajar buat kayak udahlah kalau misalnya makan pokoknya maunya bubur halus aja. Kalau misalnya kertasnya udah mengecil itu betul, ya, Dok. nggak mau lagi gue kalau misalnya dikasih makanan yang lain gitu. Jadi makanya naik tekstur itu jangan sampai terlambat. Makanya tadi aku udah bilang bahwa naik tekstur itu boleh kecepatan tapi dia nggak boleh terlambat. Karena itu nanti semakin panjang, anak yang sampai 10 bulan makannya bubur halus, kalau nggak kita kenalin bubur kasar, mau sampai 2 tahun pun dia nggak bakal bisa karena otaknya udah kayak nggak mau nyobain sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi kita nggak boleh terlambat ya, Dok? Nggak boleh, betul. Aduh, saya dengar itu jadi lega banget sih, Dok, karena jadi ingat nih waktu anak saya tuh usia 9 bulan. Saya sempat keluar negeri tuh selama 1 minggu, itu kan cukup lama ya. Dan sebelumnya tuh udah biasa makan makanannya di rumah. Dan teksturnya udah menyesuaikan lah ya, agak naik tekstur. Nah, waktu itu karena nggak tahu di sana bisa makan apa ya, akhirnya saya waktu itu bawa bubur bayi Promina, dan itu yang usia 8 bulan, tetapi teksturnya tuh ternyata sudah agak kasar, jadi nggak terlalu jauh sama yang sebelumnya kita udah konsumsi di rumah. Jadi saya nggak kebayang sih kalau waktu itu saya nggak siap-siap, nggak prepare bawa Prominanya, karena pas ke sekitar tuh saya nemuin bubur bayinya yang udah encer gitu. Jadi kan takut ya kalau misalnya teksturnya udah berubah-berubah gitu di tengah-tengah. Jadi waktu itu untungnya juga dari segi rasa anaknya suka sih gitu, Dok. Saya pengen obrolin soal feeding rules nih, Dok. Waduh, ini juga tantangan banget sih bagi saya, karena kan memang katanya kalau anak harus punya jadwal yang teratur ya, Dok. Jeda dari setiap makan, minum susu. Nah, gimana kalau misalnya begitu waktunya makan, anak belum mau makan, Dok? Apakah itu nggak apa-apa kita geser-geser sedikit jadwalnya atau gimana tuh, Dok? Kadang pusing ya kalau udah nunggu lama, dia nggak mau makan. Betul. Jadi kalau misalnya kita bakal panjang banget sih kalau misalnya ngomongin feeding rules, mungkin Iya, kita bisa sampai nanti malam. Tapi anyway, jadi gini, sebenarnya konsep yang saya lihat sampai sekarang masih suka banyak yang keliru adalah dia harus makan di jam yang sama. Itu menurut saya buat seorang anak yang umurnya baru segitu itu adalah sesuatu yang mau saya bilang nggak mungkin, tapi cukup sulit lah. Berat ya. Berat. Makan harus di jam yang sama. Karena kan kenapa juga harus makan di jam yang mirip masih oke lah. Tapi kalau misalnya di jam yang sama, pada saat kita mau kasih dia makan jam 8, ternyata jam 8 dia masih tidur, maksudnya woi bangun woi makan woi, maksudnya gitu kan nggak mungkin kan gitu. Jadi makanya sebenarnya yang konsep dasar itu sebenarnya feeding rules sangat fleksibel, yaitu jedanya, bukan angka jamnya. Jadi jedanya feeding rules itu kan adalah, ini yang kayak gampangnya ya, adalah 2 jam sebelum dan 2 jam sesudah dia harus puasa tanda kutip gitu ya. Jadi
Ya udah berarti kalau kita mau kasih dia makan jam 8, berarti dari jam 6 dia harus puasa sampai jam 8, lalu habis itu makan maksimal banget sampai jam setengah 9, berarti kan dari jam 8 2 jam lagi berarti sampai jam 10. Nah, berarti dari jam setengah 9 sampai jam 10 itu berarti dia harus puasa lagi. Jadwal kita ceritanya gitu. Nah, tapi saya di sosmed pernah nih dok dapet curhatan juga dari sesama moms. Ini anak saya udah saya kasih jeda nih 2 bahkan 3 jam lebih, tapi begitu waktu dia makan tetap nggak mau makan. Nah itu gimana dok? Apakah itu ada gangguan yang perlu dicek atau karena makanannya atau gimana ya? Memang sih ini detektif terus sih ya. Betul, makanya tadi saya berkali-kali saya ngomong bahwa jedanya itu di depan dan di belakang. Hampir semua orang yang kayak ngomong itu ngasih jedanya cuma di depan doang. Makanya kita harus kasihnya jedanya di belakang sama di sebelum dan juga sesudah. Apa sih gunanya yang sesudah itu? Buat ngajarin dia. Nggak makan, lapar kan lo. Tapi berarti apakah ketika udah 6 jam puasa, anak yang nggak mau makan, puasa lagi ditambah dok? Atau gimana itu? Nah, makanya jaraknya kan yang disarankan cuma 2 jam. Makanya 2 jam itu kan karena kita sudah kayak berpikir di depan dan juga di belakang. Bukan 6 jam di awal. Betul, makanya tadi saya bilang 6 jam adalah sesuatu yang ekstrim. Karena kalau misalnya kita jedain 6 jam di sebelum, kita harus jedain lagi 6 jam setelah kan. Berarti kan kurang lebih kan. Iya, terus habis itu tinggal lebaran dia yang belum kan. Kayak orang puasa Ramadan itu. Jadi nggak ditaruh introduce makannya di tengah-tengah, kesalahannya di situ. Betul. Ya dok. Jadi selalu kasih jedanya itu di sebelum dan sudah. Ini adalah basic paling fundamental sih menurut saya. Harus ada ketemu. Jadi jangan benar-benar tidak makan dengan harapan lapar, tapi diamin dulu 2 jam, dikasih over dulu makan. Betul. Ya dok, gak mau ya udah. Ya udah, nanti lagi tuh. Makanya kan sarannya sekitar cuma 2 jam doang karena kita juga harus mikir yang setelah ini gitu. Untuk mendukung eksplorasi makan anak, kita sebagai orang tua kan juga harus memperhatikan ya dok, apa yang ada di piring nih dari segi nutrisi. Betul. Nah, apa sih poin-poin penting itu? Dan ini yang menarik, apakah setiap kasih makan tuh harus kita takar protein, karbonya? Karena lama-lama kan bisa pusing ya dok. Puyang benar. Dan kalau misalnya puyang biasanya jadi kayak gampang stres ya kalau ditolak. Jadi gini, kalau kita ngomongin MPASI berarti kan kita ngomongin di bawah 2 tahun. Jadi kita khusus ngomongin itu. Si tim intinya itu sebenarnya cuma 3, yaitu carbs atau karbohidrat, bisa nasi, bisa kentang. Jadi bukan cuma nasi doang ya, bisa nasi, bisa kentang, bisa singkong, bisa pasta, bisa apapun. Lalu protein hewani, ya bisa ayam, bisa udang, pokoknya semua ikan dan lain-lain, dan fat atau lemak. Oke, ini adalah tim inti. 3 ini pokoknya di setiap makannya anak, 3 ini tuh dia harus ada. Setengah sendok lainnya adalah sayuran atau mau dikasih apapun itu, dan mereka dimasak dengan fat. Gitu. Oh, anaknya sekarang sudah bertambah dewasa, bertambah besar. Sekarang sudah bisa masuk 6 sendok makan. Oke, dari 6 sendok makan dia makan, 3 sendok makannya adalah nasi. 2 sendok makannya adalah daging, 1 sendok makannya adalah sayuran. Oh, dia udah bisa 10, berarti 5 sendok makannya. Gitu aja sebenarnya caranya. Ya, cara pusing-pusing betul, ya, Dok. Betul. Itu cara mudahnya, karena kalau kita mau hitungan gram kayaknya Sabrina sampai umur segini pernah nggak sih nimbang-nimbang? Kayaknya saya nggak pernah nimbang-nimbangin gram-graman sih. Bingung sendiri ya. Gitu. Dan tadi kan penting nih agar MPASI kita nutrisi makro, mikronya tuh terpenuhi ya, makanya punya komposisi seperti itu. Kalau MPASI fortifikasi itu bagaimana dok perbedaannya dalam pemenuhan nutrisi dan apakah boleh untuk bayi? Jadi kalau misalnya kita ngomong sesuatu yang terbaik ya, ini sudah berdasarkan IDA, WHO, semua, UNICEF, semua tuh bilang bahwa yang terbaik adalah homemade yang lengkap. Dalam artian apa? Lengkap tuh dia 3 yang tadi tim intinya tuh kita yakinkan banget bahwa dia masuk. Itu udah nggak bisa digugat ya, karena semua lembaga kesehatan anak udah setuju bahwa yang paling bagus adalah homemade yang lengkap. Tapi pada hal-hal tertentu, misalnya kayak tadi lagi traveling misalnya gitu, atau misalnya lagi nggak enak badan ibunya gitu, misalnya lagi biasanya masak, aduh aku lagi banyak kerjaan nih gitu, atau misalnya cuma sekedar kepingin memberikan eksplorasi rasa yang baru aja, itu bubur fortifikasi itu boleh diberikan asal sesuai dengan umurnya. Jadi anak yang jangan anak umur 9 bulan dikasih bubur fortifikasi yang 6, karena itu perbedaan di tekstur. Halus ya, betul, perbedaan di tekstur. Jadi bubur fortifikasi itu boleh sebagai pilihan kedua terbaik setelah MPASI homemade yang lengkap. Tapi karena kalau misalnya kita bandingkan kayak
Kalau kan banyak anak yang cuma dikasih pisang doang gitu. Kan banyak ya anak kayak gitu ya. Cuma dikasih pisang serut doang ya. Kalau pisang sama bubur fortifikasi sebagai makanan utama, ya bagusan bubur fortifikasi. Tapi pada saat homemade yang lengkap itu sebagai pilihan terbaik pertama, pilihan terbaik kedua adalah bubur fortifikasi. Jadi sangat tidak apa-apa untuk membelikan bubur fortifikasi baik dengan alasan karena lagi gak sempat bikin, lagi traveling, atau cuma sekedar kepingin kasih eksplorasi rasa anak yang baru. Karena dokter bilang soal rasa nih, saya jadi inget juga sih waktu saya memberi anak saya MPASI fortifikasi, karena waktu itu kayaknya makanan saya tuh bagi dia saya tangkep hambar ya, Betul. terus dilepeh terus gitu. Akhirnya saya cobain waktu itu tuh Promina usia 6 bulan pernah, 8 bulan pernah, tapi rasanya kan berbeda kebetulan dari yang saya biasa masak. Ada rasa salmon, waktu itu rasa ayam juga, jadi ternyata itu kayaknya lebih enak dibanding makanan saya saat itu ya, yang habis itu harus saya improve. Nah, dan ternyata itu saya jadi lega sih, karena waktu itu kayak masa-masa di mana dia lagi pengen nyoba rasa baru tapi kayak gak bisa terpenuhi tuh. Jadi itu jadi rings a bell banget sih dok, kalau iya bener juga nih di kasus-kasus tertentu sebenarnya MPASI fortifikasi itu boleh kita berikan ke anak nih. Di kasus saya mencoba rasa-rasa yang baru gitu, dan mungkin tekstur juga kalau ya dok, seperti yang tadi saya cerita waktu traveling itu asli ya, kalau saya cari bubur bayi di waktu itu di negara lain kan, itu banyakan yang halus. Untungnya karena saya bawa dari Indonesia, saya bawa Promina yang udah 8 bulan tuh, jadi masih teksturnya kasar ya, cocok buat anak. Jadi pokoknya harus disesuaikan, karena memang goal kita tadi itu ya dok, mempertahankan tekstur. Dan kalau anak nggak mau ya mungkin salah satu detektif kita, tebakan kita rasanya juga ya. Betul. Berarti MPASI fortifikasi ini kan aman ya untuk dikonsumsi oleh anak. Dan dari segi kandungan nutrisi tadi yang harus dipenuhi ya, ada nutrisi mikro tuh juga, apakah tetap bisa memenuhi untuk anak? Jadi bubur fortifikasi ini adalah makanan yang memang sudah ditambahkan zat-zat tertentu baik dari makro maupun mikro yang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sesuai dengan usianya. Makanya disebutnya fortifikasi atau fortified atau ditambahkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berikan bubur fortifikasi sesuai dengan takarannya dan sesuai dengan cara buatnya dan sesuai sama umurnya, itu sebenarnya pertakaran itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak untuk sekali makan. Jadi sebenarnya bubur fortifikasi itu bisa banget buat kayak pelengkap MPASI homemade orang tuanya gitu. Terutama kalau ya tadi ya kasus-kasus anak lagi pengen explore, mungkin kita lagi susah nih untuk catch up sama makanan-makanannya, atau lagi gak bisa masak gitu ya, itu bisa banget buat kita tambahkan. Betul, ya dok. betul. Nah tadi kita udah bicara ya dok, pentingnya MPASI untuk fase eksplorasi anak, pemenuhan nutrisi. Nah tapi gimana kalau ceritanya MPASI ini tidak terpenuhi dengan baik? Sebenarnya dampaknya pada anak di jangka panjang tuh seperti apa sih dok, dari segi kognitif? Dari tadi kita udah kayak ngomongin nutrisi makro terus ya. Dari tadi saya ngomongin protein Bener, hewani, gak terasa saya ya, ngomongin banyak. saya ngomongin karbohidrat, saya ngomongin lemak. Kayaknya itu dan kayaknya saya cukup yakin sebagian orang tua juga udah cukup bosan, mungkin enggak, tapi udah berulang lah gitu. Tapi satu yang kurang ternotis lah adalah nutrisi mikro. Jadi nutrisi itu ada dua, makro sama mikro. Makro tuh karbohidrat, protein dan juga fat, itu makro. Nah mikro ini dia terdiri dari kecil-kecil gitu ya. Ada zat besi, ada DHA, ada zinc, ada vitamin aja ada ABC, banyak banget lah ya. Ada vitamin D dan lain-lain. Nah nutrisi mikro ini tidak boleh kita lupakan. Biar nggak terlalu puyeng, saya akan coba bahas dari yang paling umum. Dari segi apa? Dari segi penelitian. Jadi memang sudah ada penelitian bahwa 50% ibu hamil di Indonesia itu mengalami defisiensi zat besi. Oke. Kalau misalnya ibunya defisiensi zat besi, kemungkinan besar anaknya akan lahir dengan kondisi kekurangan zat besi juga. Karena anak tuh tanda kutip nabung zat besi waktu dia di dalam kandungan sekitar 3 bulan terakhir sebelum dia lahir. Jadi bayangkan kalau misalnya 50% ibu-ibu hamil di Indonesia itu kekurangan zat besi, berarti kemungkinannya 50% bayi lahir di Indonesia dengan keadaan membawa tabungan zat besi yang tidak cukup. Zat besi ini juga merupakan salah satu alasan utama kenapa
MPASI itu harus dimulai di usia 6 bulan karena cadangan zat besi yang dibawa oleh anak dari dalam kandungan ibunya dengan catatan ibunya zat besinya cukup, itu sebenarnya habis di sekitar umur 6 bulan. Gitu. Kenapa habis? Loh kan dia minum ASI ya. ASI kandungan zat besinya tidak terlalu tinggi. Makanya kita harus kasih makanan. Nah, jadi mikronutrisi salah satu yang cukup banyak saya temuin itu kurang adalah defisiensi zat besi pada anak. Jadi makanya mikronutrisi zat besi itu harus dipenuhin banget sih. Harus di make sure bahwa memang kandungan zat besinya memang cukup gitu. Nah kalau misalnya dari kayak makanan mungkin bisa dari daging merah, bisa dari ati, bisa dari kerang ya adalah tinggal dicari tahu aja makanan tinggi zat besi gitu. Nah jadi itu karena kalau misalnya kekurangan zat besi dalam jangka panjang, Apa dampaknya tuh dok? dampaknya itu bisa ada gangguan kecerdasan, bisa sampai ada, mohon maaf kalau misal sampai anemia defisiensi besi yang severe, mohon maaf sampai bisa terjadi retardasi mental, jadi dia kurang kecerdasannya, dan gangguan imun, jadi imunnya rendah kalau misalnya dia memang sampai ada di level anemia defisiensi zat besi. Nah itu kita baru ngomongin zat besi tuh, kita belum Baru ngomongin satu nutrisi ya. betul, kita belum ngomongin DHA, kita belum ngomongin DHA itu kan buat kayak perkembangan mata dan juga otak, ya kan. DHA itu kita bisa dapetin ikan-ikanan yang berlemak, itu banyak DHA-nya. Zinc juga ada dari daging merah, banyak banget vitamin-vitamin lainnya yang memang harus kita make sure kita penuhin. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita untuk kayak masalah homemade nggak usah sepuyang itu juga. Wah kalau gitu saya apa ini harus kasih apa gitu. Sebenarnya intinya adalah variasi. Ya kita jadi akan tadi nyambung ke eksplorasi tadi. Kenapa? Karena tidak ada satupun jenis makanan yang lebih superior dibandingkan makanan lain. Jadi makanya anak harus makan A, B, C, D, E, F, G, semuanya dia harus makan. Dia harus makan ikan, dia harus makan ikan air tawar, harus makan ikan air laut, ayam, kambing, sapi, semuanya lah. Gitu. Supaya apa? Supaya dia dapat nutrisi ini dari sini, nutrisi itu dari situ. Oh, dia dapat zat besi dari waktu pas kita kasih daging merah sama ati misalnya gitu. Oh, dia ternyata dapat kolin pada saat kita kasihin dia telur. Dia dapat DHA waktu pas kita kasihin. Jadi kita nggak usah kayak terlalu puyengin itu. Pokoknya kasih anak variasi makanan sebanyak-banyaknya supaya dia bisa dapat semua nutrisinya, mikronutrisinya dengan baik. Ya, dan itu nggak cuma untuk fisik tapi juga kognitif jangka panjang ya dok. Betul. Dan ini sih jadi pengen klarifikasi nih. Kalau saat kecil mungkin jarang diberikan paparan eksplorasi makanan dari segi 5 sensori itu, apakah benar nanti ke depannya saat anaknya tumbuh besar itu ya akan susah makan, atau misalnya saya juga pernah dengar terbatas sampai udah besar gitu masih maunya makan yang teksturnya lebih encer, itu benar nggak ya dok? Benar banget ya. Itu kayak yang tadi kita bilang mengenai kertas putih itu, karena semakin gede kertas putih semakin kecil, jadi keinginan dia untuk mau dan berani nyobain hal-hal lain jadi semakin kecil kemungkinannya. Jadi emang selagi anak itu masih di bawah setahun terutama, kasih dia eksplorasi rasa, tekstur, aroma dan lain sebanyak-banyaknya, karena pada saat usia segitu penolakannya masih belum terlalu banyak. Jadi biar dia banyak nyimpan memori, oh kalau ini tuh nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa gitu. Sehingga dia berjalannya usia dia bisa menerima hal seperti itu. Berarti kan MPASI fortifikasi itu aman ya untuk dikonsumsi oleh bayi dok. Ada tips gak di dalam kita memilih MPASI fortifikasi yang aman untuk anak? Jadi gini, MPASI fortifikasi ini tuh dia pengawasannya tuh dia ketat banget oleh BPOM. Saya pernah istilahnya berusaha ingin mencari tahu dengan cara nyemplung ke dalam produksi salah satu MPASI fortifikasi, cuman sekedar kepingin tahu aja. Dan memang setelah saya lihat syarat-syarat yang diajukan oleh BPOM untuk MPASI fortifikasi ini sangat luar biasa. Kayak beneran semuanya diiniin dari A sampai Z, semuanya harus di make sure. Jadi menurut saya MPASI fortifikasi pada saat kita sebagai konsumen itu sebenarnya cuma tinggal ngelihat yang sudah teruji oleh BPOM aja, menurut saya sudah sangat lebih dari cukup. Kenapa? Karena dengan alasan yang tadi itu, bahwa memang syaratnya tuh luar biasa ribetnya, luar biasa banyaknya, jadi cukup aman. Dan juga dia juga diawasi oleh Codex Alimentarium itu juga. Apa itu, dok? Dia tuh adalah salah satu lembaga yang mengawasi mengenai kualitas dari si MPASI fortifikasi tersebut. Jadi pengawasannya ketat, produksinya ketat, semua handling semua ketat. Jadi kalau yang paling mudah buat kita sebagai konsumen adalah yang udah lulus BPOM. Oh,
Oh, jadi saya jadi tenang sih dok ngedengernya. Karena kan tadi saya sempat cerita udah kasih MPASI fortifikasi ya ke anak saya, dan kebetulan waktu itu yang saya berikan itu Promina. Nah ini berarti Promina kan sudah BPOM, sudah terstandar, udah aman banget melewati pengawasan ketat ya. Dan memang setahu saya tidak ada MSG tanpa pengawet juga ya. Dan punya banyak variasi rasa. Yang tadi saya ceritain anak saya jadi nyobain rasa lain, kayaknya dia jadi mau nih, karena mungkin makanan mamanya lagi kurang enak waktu itu. Jadi bagus juga untuk dukung eksplorasi dia, karena salah satu eksplorasi itu kan juga dari rasa ya dok. Wah makasih banyak nih dokter, ini menurut saya motivasi juga sih bagi kita. Mungkin kalau dalam proses dalam memberikan MPASI ke anak tuh kita jadi stres sendiri, tapi sebenarnya kita kasih tuh semua nutrisi itu, yang setiap makanan yang masuk ke mulut mereka tuh akan menjadi tabungan untuk mereka ke depannya nggak sih? Dan itu adalah hal yang akan mereka pegang seumur hidup, kemampuan untuk makan, juga kemampuan kognitif tadi karena mikronutrien ya, tentunya dengan makro. Aduh, terima kasih banyak Dokter Miza untuk sharingnya, karena di sini dari awal kayak kita diskusi tentang eksplorasi ya. Betul. Buat anak. Jujur saya dulu kirain yang makan tuh sekedar memasukkan makanan ke mulut dan terpenuhi ya. Padahal dari situ justru semakin berantakan semakin baik, karena berarti anak makin eksplorasi ya. Betul. Jadi bukan it's a bad thing ya, mungkin it's a bad thing nanti kita beres-beres repot ya. Tapi kan untuk anaknya malah jadi dapat manfaat yang mudah-mudahan ada besar ya gitu. Jadi teman-teman, kita recap dulu nih diskusi kita dengan Dr. Miza. Jadi yang pertama bahwa masa MPASI adalah masa-masa eksplorasi yang penting sekali untuk anak. Bukan sekedar anak makan terus selesai, tapi justru kalau anak itu bisa pegang-pegang, mencium bau ya, melihat bentuk yang beda-beda, semua sensori dari 5 indera dia terstimulasi, itu malah baik banget ya. Mungkin semangat dikit buat kita para moms yang akan bersih-bersih. Setelah itu saya percaya ternyata itu adalah hal yang baik gitu ya untuk perkembangan anak ke depannya. Dan ternyata tadi juga diskusi bersama Dr. Miza, itu semua jika kita memperkenalkan anak ketika kertas putihnya masih luas nih di bawah 1 tahun, itu justru akan membuat dia lebih menerima banyak makanan, jadi mengurangi kemungkinannya untuk menjadi seorang picky eater ke depannya saat dia mungkin saat kecil gak terlalu terpapar oleh banyak jenis makanan nih. Jadi ini PR sih bagi kita para parents ya, untuk rajin-rajin explore makanan yang kita kasih ke anak, yang mau itu finger food, mau itu variasi lauk dan lain-lainnya. Terus soal naik tekstur, yang penting kita tidak terlambat tadi ya, sesuai deadline yang sudah ditetapkan, walaupun setiap anak punya pace-nya masing-masing. Karena mungkin kalau anak ini GTM, gak mau makan, melepeh, mungkin banyak faktor ya. Selain kita explore versi makanan yang kita kasih ke anak, bisa juga karena influence lingkungan, juga influence dari memang anak tuh masih eksplorasi, ini apa ya makanan yang diberikan ke aku. Dan tadi ternyata kita harus lebih sabar ya, karena memperkenalkan anak makanan itu bahkan penelitiannya butuh 10-15 kali ya. Jadi gak boleh nih ternyata 2 kali terus kita sudah menyerah. Dan menurut saya nih, ini poin-poin yang I wish I knew earlier ketika awal mulai MPASI, karena ini sangat-sangat mindset ya menurut saya yang penting untuk kita jalanin. Dalam fase eksplorasi ini ternyata kita para orang tua juga harus ketat nih dalam memilih kandungan nutrisi yang ada pada makanan, kemudian teksturnya jangan sampai terlalu terlambat untuk naik tekstur, dan juga aman dan higienis tentunya. Nah, MPASI fortifikasi ini juga bisa jadi pilihan ya untuk para parents, karena sesuai dengan fortified, jadi kandungan nutrisinya tuh sudah diatur sehingga bisa mencukupi nutrisi dan kebutuhan si bayi ya. Jadi sebenarnya sudah bisa mencukupi nih nutrisi untuk sekali anak makan, dan tentunya bisa menjadi opsi ketika kita terutama lagi sedang traveling, ingin juga melengkapi makanan karena ingin explore rasa lain, tidak bisa memenuhi homemade yang saat itu. Tetapi tadi sudah kita diskusikan ya posisi dari MPASI fortifikasi ini yang aman untuk dikonsumsi oleh bayi. Semoga informasi dan sharing-sharing dari Dr. Miza bisa bermanfaat ya bagi para parents, karena saya aja ya yang udah melewati fase 1 tahun anaknya itu sangat-sangat insightful. Banyak mindset yang kayaknya emang harus diterapkan ketika memberi makan MPASI ke anak. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak Dr. Miza sudah berbagi ilmu. Thank you, dan sama-sama. Sukses terus dok, dan Sama-sama. pastinya ini akan bermanfaat buat para parents di luar sana. Jadi kalau moms
parents ada komentar, pertanyaan, atau interesting remarks tentang diskusi kita hari ini, boleh dong share di kolom komentar dan tag di @bosmama.society. Jadi sampai situ episode kita kali ini. Terima kasih banyak Dr. Miza atas Thank you ilmunya. semuanya, thank you. And I'll see you guys on the next video. Bye!